akhirnya sia-sialah uang dan anggaran desa itu yang sekian ratus juta tanpa dijaga pemerintah. Insya Allah Bapak Ibu, sepanjang masa dana desa, apa yang menjadi usulan Bapak Ibu, yang penting itu usulan berawal daripada musyawarah desa yang hari ini kita akan tetapkan. Insya Allah sepanjang anggaran masih ada, tergantung Bapak Ibu dalam musyawarah. Kami ini mendamping sama dengan pihak kecamatan pemerintah. Kami tidak bisa mengintervensi, kami tidak bisa memutuskan apa yang akan menjadi skala prioritas. Karena itu kepentingan kami. Kami hanya mendampingi. Ya, kami ini hanya mendampingi, fasilitasi, menjadi penentu daripada dalam rangka pemutusan daripada kegiatan fisik itu adalah baik. Karena Bapak menggunakan, ibu-ibu menggunakan. Maka dari itu, kenapa ada musyawarah desa ini untuk mencapai satu mufakat bersama sehingga ke belakang tidak ada permasalahan. Kita sekata, kita sama-sama sepakat apa mau dibangun, apa yang direncanakan pada 2025 yang tidak tercover, usulan-usulan dari dusun yang tidak sempat tercover di dana desa. Tolong dulu Pak Sekdes, Pak BPD, rekan desa diingatkan, susun dengan baik apa yang tidak tercover, nanti kirimkan ke saya untuk menjadi bahan usulan di Musrenbang 2025. Begitu. Yang lalu tidak baik. Kalau perlu lengkapi dengan dokumentasi. Contoh, pembukaan jalan usaha tadi sekian kilometer. Ternyata di tahun ini yang terrealisasi hanya 1 kilometer. Masih ada 2 kilometer yang tidak terrealisasi. Yang 2 kilometer ini nanti kalau foto kirimnya ke saya supaya menjadi acuan saya dalam rangka pengusulan masa depan tingkat kecamatan, sehingga kita tidak kelabakan. Nanti mau Musrenbang baru kita kelabakan mencari. Apa yang akan menjadi usulan kita? Jadi melalui musdes ini untuk kesyukuran Bapak Butuwi, Singgire, yang sementara insya Allah menyusul Angkoro 5 desa ini. Alhamdulillah saya tidak kemarin telah menyampaikan. Jadi saya sampaikan memang apa yang menjadi skala prioritas pada saat penetapan musuh sementara ini silakan diakomodir. Setelah selesai sesuai anggaran kita yang tidak terakomodir di dana desa, silakan disusun dengan baik, kirimkan ke saya. Nanti saya susun. Kebetulan masih ada data di tahun 2024 hasil yang kami sampaikan di Musrenbang. Nanti kami susun dengan baik berdasarkan usulan. Usulan dulu. Kalau ada usulan baru itu kami akan simpan di bawah. Kamu berikutnya tidak akan hilang. Tetapi jangan lupa, walaupun tahun lalu sudah dimasukkan di Musrenbang tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten, belum tercover, masih lagi tahun ini. Sampai tercover salah satu, begitu tercover, hilangkan, naik usulan yang baru. Begitu. Jadi tidak serta-merta usulan yang baru mana di prioritas pertama. Ya, jadi mulai sekarang kita bilang memang apa yang menjadi skala prioritas kita. Ya, mungkin untuk sementara hanya sekedar sambutan, diskusi. Biasanya kalau diskusi akan berkembang, ya, sudah masyarakat kita bisa mencarikan solusi dengan seksama dan bijaksana. Dan saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjelasan teknis dari pendamping desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita
pertama stunting yang sebentar lagi akan mendengarkan penjelasan dari KPM bagaimana progres keadaan stunting yang ada di Desa Singire ini mulai dari Januari sampai bulan Juli. Kemudian perubahan APBD, selanjutnya revisi RPJMDes yang mana di RPJMDes kita sama-sama ketahui bahwa baru-baru ini telah dilaksanakan pengukuhan kembali kepala desa untuk melanjutkan masa jabatannya atau perubahan masa jabatannya yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian yang paling utama pada hari ini adalah sosialisasi KPM tahun 2000 untuk tahun 2025, di mana kita menggunakan baru-baru ini berawal dari musyawarah dusun. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah desa, ya, itu di desa itu ini kebetulan periode yang kedua. Setelah pemilihan periode kedua ini, ya kan, setelah pelantikan kepala desa, maka wajib hukumnya kepala desa membuat dokumen perencanaan yang berlaku selama 6 tahun, ya, yang berlaku selama 6 tahun. Dan tentunya itu sudah dibuat atau disusun oleh pemerintah desa melalui tim penyusun yang sudah dibentuk di tahun lalu. Ya. Jadi acuan daripada pemerintah desa melakukan pembangunan satu periode itu sudah ada dokumennya. Ya. Namun ini hanya berlaku selama 6 tahun. Itu berdasarkan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6. Namun Undang-Undang Nomor tersebut diubah atau direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang desa, bahwa kepala desa dan DPD itu menjabat dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, di bulan kemarin semua kepala desa Kabupaten Purwakarta Timur dan DPD itu dikirimkan langsung oleh Bapak Bupati Purwakarta Timur di halaman Bujak Bupati Purwakarta Timur. Ya, jadi itu sudah secara resmi bahwa jabatan kepala desa bertambah menjadi 2 tahun. Ya, tadinya hanya 6 tahun. Nah, setelah ada Undang-Undang Desa Nomor 3 tentang desa, maka jabatan kepala desa itu bertambah 2 tahun menjadi 8 tahun. Begitu juga dengan DPD. Nah, dengan adanya perubahan masa jabatan kepala desa, maka wajib hukumnya RPJM itu juga harus dilakukan perubahan atau revisi. Karena RPJM yang terjadi itu hanya berlaku selama 6 tahun. Karena berlaku hanya selama 6 tahun, kalau tidak diubah, berarti rencana pemerintah desa untuk 2 tahun berikutnya itu
periodenya itu hanya bisa 2 kali. Ya, atau hanya bisa 2 periode. Apakah itu berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ya. Jadi untuk pada satu turi ini karena sudah periode kedua, yang tidak bisa lagi nanti apabila selesai jabatan tahun 2021 tidak bisa lagi hadir atau menjalankan sebagai kepala desa. Ya, karena hanya 2 periode. Ya, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 itu bisa 3 periode. Itu bisa 3 periode. Tetapi itu sudah tidak berlaku lagi karena ada perubahan hanya 2 periode. Dari perubahan tersebut sebenarnya ada sisi baik dan buruknya. Ya, atau kurang baiknya. Kurang baiknya kepala desa sebelah dari Undang-Undang Nomor 3 ini masih bisa menjabat ketiga kalinya. Ya, sehingga kalau ditetapkan selama 3 periode itu sudah 18 tahun. Nah, tapi dengan adanya Undang Nomor 3 ini dia hanya bisa menjabat 2 periode atau sebanyak 19 tahun. Terkait masalah legendes. Selanjutnya terkait masalah mustahil seperti disampaikan nanti KPM menyampaikan datanya bagaimana perkembangan masalah stunting yang ada di desa sendiri ini. Apakah ada anak yang terkena stunting, gizi kurang atau gizi buruk dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh teman KPM. Sekarang kepada teman KPM, KPM hadir. Tidak ada. Jadi datanya nanti disampaikan sama? Tidak ada. Jadi kalau itu tidak ada terangkat masalah data stunting di. Tapi kami harap mudah-mudahan tidak ada status di desa sendiri ini. Kemudian kalau tidak ada status, makanya nanti untuk tahun depan tidak ada pelanggaran masalah atau mengubah PNT atau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu masalah status. Terus yang kegiatan ketiga yaitu terkait masalah perubahan APBD. Ya. Terkait perubahan APBD mungkin nanti akan disampaikan oleh pemerintah desa apakah itu pasien atau mungkin dari rumah. Itu masalah namun sebelumnya kami hanya menyampaikan yang harus diubah. Yang pertama yang harus diubah itu terkait masalah sumber anggarannya dari AYD yaitu sistem ibu PKK di Bali. Karena dia ada salah ada, maka itu wajib berubah apabila ibu PKK memiliki pelatihan. Ya, tidak sama kemarin di apa-apa karena tidak itu karena sakit tidak berubah itu masalah bintang ibu PKK. Terus yang kedua kegiatan pemutakhiran data IDM yang awalnya tidak ada pelanggaran terkait IDM. Ini akan dianggarkan perubahan dan anggarannya diambil dari anggaran PATBM. Ya, anggaran PATBM 5 juta dikurangkan 1.500 yang diberikan perusahaan data IDM sehingga data PATBM tersisa 3.500.000. Terus kegiatan yang ketiga dari dana desa pengadaan vitamin. Untuk vitaminnya sendiri sudah ada. Tapi obatnya ini juga ya hampir sama dengan desa yang lain. Jadi ini anggarannya nanti diambil dari dana PMT kalau masih bisa. Hal itu 3 item berbahan